Kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan pada pagi ini. Yang kedua, kami ingin menyampaikan perkembangan terkait dengan apa yang terjadi kemarin sore, yakni peristiwa penangkapan oleh Polres Serang Kota terhadap Nikita Mirzani kurang lebih pukul 4 sore, pukul 3 kemarin sore. Nah, terkait dengan peristiwa penangkapan tersebut, kami selaku kuasa hukum Dito Mahendra ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja penyidik Polres Serang Kota. Dan ini peristiwa penangkapan ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki independensi yang tinggi dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Karena sesuai dengan ketentuan KUHP, siapapun, apalagi sudah berstatus sebagai tersangka, yang dipanggil oleh penyidik wajib datang atau wajib hadir. Nah, kita ketahui bahwa Nikita Mirzani telah dipanggil secara patut 2 kali, tapi tidak datang, dan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian Polda Banten kemarin bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif. Nah, karena itu kita mendukung penuh langkah-langkah yang telah dilakukan oleh penyidik Polres Serang Kota. Sekaligus ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mempermainkan hukum, yang berdiri di atas hukum dan bisa bertindak seenaknya terhadap panggilan kepolisian maupun untuk menghadapi proses hukum yang telah dituduhkan atau disangkakan kepada yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kami sampaikan adalah bahwa mengingat track record yang sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, dan track record kita tahu bahwa pada saat Nikita Mirzani masih berstatus sebagai saksi, dipanggil 2 kali tidak datang juga, akhirnya dikepung. Setelah itu baru bersedia mendatangi pihak kepolisian Polres Serang Kota waktu itu. Kemudian ketika statusnya meningkat dari saksi menjadi tersangka, dipanggil lagi secara patut 2 kali, tapi juga tidak menggubris. Nah, karena itu dengan track record ini ada kecenderungan bahwa yang bersangkutan, saudari Nikita Mirzani, menghambat proses penyidikan. Dan kita tahu bahwa menghalang-halangi atau menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau oleh penyidik, tentu itu bisa masuk dalam sebuah kategori menghalangi, dan itu tidak pidana tersendiri. Dan berdasarkan track record ini yang selalu punya kecenderungan untuk tidak kooperatif dan tidak memenuhi panggilan kepolisian, penyidik dalam hal ini, maka sesuai ketentuan pasal 24 ayat 1 dan 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sekali lagi saya ulang, pasal 24 ayat 1 dan 2, di sana ditegaskan bahwa penyidik kepolisian mempunyai kewenangan untuk menahan seseorang tersangka termasuk di dalamnya untuk kepentingan penyidikan. Masa tahanannya 20 hari, bisa diperpanjang 40 hari lagi, jadi total 60 hari. Nah, dengan melihat kecenderungan tidak kooperatif, kami sangat menyarankan bahwa untuk mempermudah dan memperlancar proses penyidikan dan melengkapi berkas-berkas selanjutnya untuk kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, maka tentu adalah kewenangan penyidik untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, termasuk sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam KUHP pasal 24 ayat 1 dan 2 untuk menahan yang bersangkutan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ingin menyampaikan dan menghimbau kepada siapapun juga, warga negara siapapun juga, termasuk Nikita, dengan peristiwa ini untuk belajar. Kita semua belajar untuk berhati-hati menggunakan media sosial. Media sosial itu dipakai secara beretika, secara taat hukum, dan tidak sepatutnya atau tidak sepantasnya menggunakan media sosial untuk menyerang
martabat orang lain, menghina martabat orang lain. Saya kira ruang publik kita perlu diisi dengan hal-hal yang lebih bersifat positif ketimbang hal-hal yang sifatnya negatif, termasuk di dalamnya tindakan, ucapan, perilaku yang cenderung menghina pihak lainnya. Dan ini tentu sangat mengganggu ruang publik kita. Dan kita juga berharap dengan proses ini, Saudari Nikita Mirzani bisa belajar untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada teman-teman pagi hari ini. Mungkin ada tambahan dari teman saya, silakan. Oh, cukup. Bang, reaksi Dito sendiri gimana Bang saat tahu kita dijemput pasalnya? Ya, oleh karena ini disiarkan secara masif oleh media nasional, baik TV maupun online, tentu Mas Dito juga telah mengikuti perkembangannya. Dan secara prinsip kami telah berbicara dengan Mas Dito. Mas Dito menghargai proses yang telah berjalan, termasuk menghargai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan menaruh harapan penuh bahwa pihak kepolisian akan terus profesional dalam menegakkan hukum, tegak lurus pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tentu Mas Dito sebagai klien berharap bahwa proses ini segera saja dilengkapi dan dilimpahkan ke kejaksaan supaya dapat kemudian dilimpahkan lagi ke pengadilan untuk dilakukan persidangan di pengadilan. Jadi Mas Dito berharap proses ini segera dilimpahkan saja ke kejaksaan dan selanjutnya untuk disidangkan di pengadilan. Bang, terkait ancaman hukumannya kena pasal 45 ayat 45 dari 51, ancaman pidananya berapa tahun Bang, dan kenapa pasal itu yang dikenakan? Jadi gini, sebagaimana yang telah kita jelaskan, itu pasal yang disangkakan adalah pasal 27 ayat 3 junto pasal 36. Sebentar saya ulang, pasal 27 ayat 3 junto pasal 45, lalu pasal 36 junto pasal 51 junto pasal 311 KUH pidana. Nah, yang ditanyakan tadi yang 36 itu dijuntukan dengan pasal 51, itu hukuman maksimalnya 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah maksimum. Alasannya? Ya, alasannya oleh karena tindakan yang telah menghina, merendahkan, mencemarkan, memfitnah klien kami, Mas Dito Mahendra, itu telah menimbulkan kerugian material bagi yang bersangkutan, termasuk di dalamnya tentu merusak reputasi pribadi dan reputasi bisnis dari Mas Dito Mahendra. Karena itu memang sesuatu yang sangat serius tuduhan itu. Itu undang-undang ITE. Ya, undang-undang ITE, ya. Nah, itu. Bang, bisa dibilang ini kasus kan udah hampir lama ya, udah hampir berapa tahun Bang? Kasus ini Bang berjalan? Oh tidak, ini kan baru terjadi bulan Mei yang kemarin. Ya. Juli ya. Kalau yang detailnya itu baru-baru itu? Iya, ini bulan Mei yang kemarin. Jadi postingnya itu tanggal 15 Mei, dilaporkan tanggal 16 Mei, lalu kemudian berlanjut dengan peristiwa pemanggilan Saudari Nikita sebagai saksi untuk didengar keterangannya dan klarifikasinya. Tapi sebagaimana yang kita tahu bahwa Nikita Mirzani baik pada panggilan sebagai saksi, panggilan pertama maupun kedua tidak datang sampai terjadi peristiwa polisi datang untuk mengambil paksa waktu itu di rumahnya. Artinya cepat sekali Bang ya prosesnya Bang. Bagaimana? Artinya prosesnya sesuai dengan prosedur cepat ya, berjalan. Ya, ini begini, ketentuan KUHP kita itu mengatakan bahwa asas-asas dalam hukum acara pidana itu adalah cepat, murah, dan ringan. Kan begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh kepolisian ini sudah betul. Memang sudah seharusnya begitu. Ya, terhadap siapa saja, ya. Bang, terkait hukuman ancaman maksimal 12 tahunnya ini, Mas Dito sendiri akan menghukum seberat-beratnya atau masih membuka jalan damai, Bang? Begini, itu bukan Mas Dito yang menghukum, ya. Jadi bukan begitu caranya. Itu biarlah para hakim yang nantinya bersidang yang akan kemudian menilai berita acara yang diserahkan oleh jaksa dan bukti-bukti yang disampaikan oleh jaksa nantinya. Jadi bukan Mas Dito yang menghukum, ya. Tapi sebagai korban ini nih, hukuman yang maksimal 12 tahun atau Kemudian Nah, itu tergantung pada penilaian hakim.
Ya, kita hanya berharap bahwa proses ini segera dirampungkan dan segera dilimpahkan oleh pihak penyidik kepada pihak kejaksaan. Bang, kalau proses restoratif justice itu kan biasanya suka ada tuh bang. Apakah ada proses itu sebelumnya bang atau gimana? Restoratif justice itu sudah ditawarkan pada saat itu, tapi yang bersangkutan tidak juga hadir, ya. Dan secara formal itu kan ini ya, secara formal salah satu persyaratan untuk dilakukannya restoratif justice itu adalah terlapornya itu bukan seorang residivis. Artinya orang yang pernah melakukan tindak kejahatan dan pernah dipenjara. Kalau itu residivis tidak bisa berlaku restoratif justice. Ya, begitu ketentuan Kapolri. Ini kita berarti masuk kategori residivis bang? Saya tidak bilang seperti itu, tetapi kan Anda bisa lihat sendiri. Apakah yang bersangkutan pernah dipenjara? Pernah tidak dijatuhi hukuman pidana? Pernah. Ya, silakan disimpulkan sendiri. Bang, tapi dari pihak Nikitanya sempat ada omongan nggak sih bang? Oh, tidak. Pihak Dito? Tidak ada. Tidak ada. Tidak pernah, tidak ada. Artinya tidak pernah ada komunikasi ya bang? Sama sekali tidak ada komunikasi, sama sekali tidak ada kontak untuk bicara tentang apapun. Dari awal pelaporan. Dari awal pelaporan hingga saat ini. Sama kuasa hukum juga nggak ada bang? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Udah ada panggilan ke Ditonya sendiri belum bang terkait pelapor? Pemeriksaan Setelah kita Dari Polres Serang Kota bang. pemeriksaan dari pelapor. Dari Ya, pelapor itu sudah diperiksa sejak awal sebagai pelapor, sebagai saksi korban. Itu sudah diperiksa sejak awal dan sudah memenuhi sehingga tidak lagi membutuhkan panggilan keterangan lebih lanjut. Artinya cukup bang ya? Cukup, sudah cukup memberi keterangan. Bang, langkah berikutnya bang apa bang? Ya, kita menunggu saja tindakan dari atau tahapan lebih lanjut yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Bang, itu kenapa di Polresta Serang? Oh, itu waktu itu kan sudah kita jelaskan kenapa di sana, oleh karena pada saat itu diposting di Instastory Instagramnya Nikita Mirzani, kebetulan saja pada saat itu pelapor korban berada di wilayah yurisdiksi Polda Banten, Serang Kota. Ya, dan begini, untuk kejahatan cybercrime itu sebetulnya secara teoritis itu bisa dilaporkan di mana saja di seluruh Indonesia. Kita Tidak terkait wilayah bang ya? tergantung pada di mana korban dan saksi dan alat buktinya. Itu juga bisa menentukan di mana wilayah yurisdiksi atau teritori yang kita akan laporkan. Bang, kalau melihat masa tahanan itu 12 tahun berarti bisa dibilang Nikita nih nggak akan dikeluarkan ya bang ya? Selama 20 hari ke depan? Itu kewenangan penyidik untuk menahan lebih lanjut dalam kerangka pemeriksaan, penyidikan. Itu sesuai dengan ketentuan pasal 24 tadi yang saya katakan, 24 ayat 1 ayat 2 KUHP, itu memang penyidik memiliki kewenangan, diatribusi kewenangan oleh undang-undang dalam hal ini KUHP untuk melakukan penahanan jika dipandang perlu. Ya. Bang, Ya. tadi abang sempat menjelaskan bahwa Dito ini sempat mengalami kerugian secara material juga bang, Ya. usaha bisnis. Apakah akan masuk juga ke wilayah perdata bang? Nanti kita lihat proses pembuktiannya di pidana. Jika itu dalam pandangan dan penilaian hakim lalu diputuskan memang ada kerugian yang sifatnya material, kita mempertimbangkan juga langkah perdatanya. Bang Dito sendiri nggak pernah hadir nih di hadapan awak media dengan alasan apa nih bang? Ada alasan apa nih? Tidak ada alasan apa-apa. Beliau hanya merasa bahwa sudah dikuasakan kepada kuasa hukum, biarlah kuasa hukum berbicara supaya lebih profesional. Itu saja. Itu. Oke. Bang, bicara soal kehadirannya Mas Dito nih bang, kemarin kan juga